Di pertemuan pertama, saya akan membahas tentang masalah ekonomi makro. Mungkin teman-teman pernah bertanya, kenapa harga suatu barang tiba-tiba naik? Atau kenapa lapangan kerja susah didapat? Semua itu adalah bagian dari masalah ekonomi makro. Ada 3 masalah utamanya, yaitu inflasi, pengangguran, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Di pertemuan kedua, saya akan membahas tentang pasar barang. Pasar barang adalah di mana tempatnya bertemu antara permintaan masyarakat dengan penawaran dari produsen. Ketika permintaan melonjak, tetapi produksi tidak mampu mengimbangi, maka harga akan naik. Itulah yang disebut dengan inflasi. Sebaliknya, ketika penawaran lebih dan permintaan sedikit, perusahaan akan memangkas produksi dan merumahkan karyawan, maka muncullah pengangguran. Di pertemuan ketiga, saya akan membahas tentang pengeluaran pemerintah. Mungkin teman-teman pernah bertanya, apa yang akan dilakukan pemerintah jika pasar barang mulai goyah? Yang dilakukan pemerintah adalah pemerintah akan turun tangan melalui pengeluaran pemerintah, yaitu seperti membangun infrastruktur, atau menyuntikkan dana ke sektor-sektor kecil, atau juga memberikan subsidi. Ini adalah cara pemerintah menginjeksi permintaan ke dalam ekonomi agar roda produksi terus berputar. Di pertemuan yang keempat dan yang kelima, saya membahas tentang pasar uang dan uang beredar. Pasar uang adalah tempat di mana permintaan dan penawaran uang bertemu dan suku bunga ditentukan. Yang mengatur pasar uang adalah bank sentral sendiri melalui pengendalian uang beredar. Jika uang beredar terlalu banyak, maka akan terjadi inflasi. Dan jika uang beredar sedikit, maka terjadi deflasi. Bank sentral menjaga keseimbangan ini melalui kebijakan moneter. Di pertemuan yang keenam, saya membahas tentang APBN dan pengaruh ekonomi makronya. Mungkin teman-teman bertanya, dari mana uang untuk semua pengeluaran yang tadi? Jawabannya dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN ada 2 jenis, yaitu APBN ekspansif, yaitu belanja lebih besar dari pendapatan, dan APBN kontraktif, yaitu belanja lebih kecil dari pendapatan. Di pertemuan yang ketujuh, saya membahas tentang masalah ketidakserasian. Nah teman-teman, disinilah tantangan berat yang terjadi, yaitu masalah ketidakserasian. Coba teman-teman bayangkan, pemerintah menerapkan APBN ekspansif untuk mendorong pertumbuhan, tapi di saat yang sama, Bank Sentral justru memperketat uang beredar untuk menekan inflasi. Tentu saja keduanya saling bertabrakan. Nah, ketidakserasian antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini membuat kedua kebijakan kehilangan efektivitasnya.